Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brian Octavian, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia. Di video ini saya akan memberikan sedikit penjelasan dan juga pemahaman saya tentang konsep dasar hukum internasional. Ya mungkin gak banyak, karena saya juga masih belajar terkait hukum internasional. Ya, langsung saja saya akan memulainya dari pengertian terlebih dahulu. Pengertian hukum internasional yaitu asas dan kaidah yang mengatur hubungan antara negara dengan negara, negara dengan subjek hukum non negara, dan antara subjek hukum non negara dengan lainnya. Ngomongin subjek hukum non negara, apa sih subjek hukum non negara itu? Subjek hukum non negara itu bisa individual, bisa individu, bisa juga organisasi internasional. Nah, lalu ngomongin hukum internasional itu apakah dapat bisa disebut sebagai hukum? Ya, jadi hukum internasional itu jika dikaitkan dengan hukum positif yang bersifat memerintah, namun pada dasarnya hukum internasional tidak bersifat memerintah. Nah, namun hukum internasional ini dapat diterima oleh subjek-subjek hukum internasional seperti negara, seperti individu, dan organisasi internasional lainnya. Maka hukum internasional dapat dikatakan sebagai hukum, meski sifatnya tidak memerintah, yang pada dasarnya hukum itu bersifat memerintah. Ya, lalu juga hukum internasional ini merupakan salah satu kajian dalam studi hubungan internasional. Hukum internasional merupakan keseluruhan hukum yang sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku di mana negara-negara terkait untuk mentaatinya. Ya, hal tersebut dapat dibilang sebagai hubungan antara negara. Hukum internasional meliputi kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan berfungsinya lembaga-lembaga atau organisasi internasional. Lalu juga hubungan antara organisasi internasional dengan negara dan organisasi internasional dengan individu-individu, dengan kaidah-kaidah hukum tertentu yang berkaitan dengan individu-individu dan badan non-negara sejauh hak-hak dan kewajiban individu dan kewajiban individu dan badan non-negara tersebut penting bagi masyarakat internasional. Lalu hukum internasional dapat pula dipandang merupakan sebuah sistem persetujuan antara aktor-aktor internasional, diartikan sebagai himpunan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat serta mengatur hubungan antar negara dan subjek-subjek hukum lainnya dalam kehidupan internasional. Lalu juga hukum internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas etintas berskala internasional. Pada awalnya hukum internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antar negara. Namun dalam perkembangan pola hubungan internasional yang semakin kompleks, pengertian ini kemudian meluas sehingga hukum internasional juga mengurusi struktur dan perilaku organisasi dan
entitas tertentu, perusahaan multinasional dan individu. Ya seperti yang awal saya bilang bahwa hukum internasional ini tidak berisikan sebuah perintah seperti pada umumnya sebuah hukum yang berisikan sebuah perintah yang mengatur tentang pemerintah dan lain-lainnya. Namun melainkan berisi sebuah perjanjian di antara negara dengan negara, negara dengan subjek hukum non-negara, dan subjek hukum non-negara dengan lainnya. Bahkan juga meliputi dengan perusahaan-perusahaan multinasional seperti yang tadi saya jelaskan. Hukum internasional ialah keseluruhan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara negara dengan negara dan negara dengan subjek hukum bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lain. Ya, lalu sedikit tambahan lagi dari saya yang pernah saya dapatkan mengenai hukum internasional, yaitu hukum internasional menjadikan hukum alam sebagai fondasinya. Ya, segitu aja pengertian dan penjelasan pemahaman dari saya terkait konsep dasar hukum internasional. Ya, bila masih terdapat kekurangan-kurangan mohon dimaafkan karena saya juga masih dalam proses pembelajaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.